Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Pada yang kami muliakan para habaib, pada para sepuh, para asatidz, juga kepada teman-teman kami semua, anggota besar Majelis Sholawat, Majelis Maulid wa Ta'lim Nurul Mustafa yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan rutinitas kegiatan sholawat Maulid Habsyi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan sebagai rutinitas ini menjadi suatu wasilah kita bisa diselamatkan dari dunia hingga di akhirat, dan mudah-mudahan keluarga kita senantiasa oleh Allah dijaga dan senantiasa keluarga kita diberikan barokah keluarganya, barokah ilmunya, barokah istrinya, dan barokah keturunannya. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang, ini dengan ajaran Islam, yang dengan ajaran agama Islam itulah kita mengetahui perkara hak, perkara batil, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, sehingga kita semua bisa terselamatkan dari berbagai godaan, sehingga kita nanti bisa berkumpul bersama beliau, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian, beliau Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lah." Kurang lebihnya maknanya adalah apabila anak Adam telah meninggal dunia, sebagian ulama itu tidak mengartikan meninggal dunia, tapi pindah alam. Jadi pada dasarnya hakikat dari manusia itu bukan yang tampak pada saat ini, itu bukan. Yang tampak, yang hakikat manusia itu adalah ruh dan jiwa kita. Sehingga ketika mengalami hal yang terakhir, yang kita bisa sering menyebutkan mati, ini pada dasarnya bukan mati, ini justru kembali kepada bahasa kita, kembali pada habitatnya. Sebagian ulama itu malah kematian itu adalah hal yang ditunggu-tunggu, bukan hal yang ditakuti. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Sebagian ulama menafsirkan inqata'a amaluhu itu bukan berarti amalnya terhenti. Itu tidak. Kalau sampai misalnya sekarang membaca sholawat, terus kemudian yang biasa sholat malam untuk yang lain, ini ketika ruh kita sudah berpisah dengan raga kita, itu banyak riwayat-riwayat mengatakan mereka di alam barzah sana ya tetap bersolawat, ya tetap bersedekah, juga tetap sholat tahajud dan sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini tidak ditinggalkan ketika kita sudah berpindah alam. Tapi inqata'a yang maksud di sini adalah inqata'a
Ingkota thawabu amalihi. Yang terputus itu adalah pahalanya. Kalau kita yang biasa sholawat nanti di alam barzakh tetap bersolawat. Cuman catatan pahala tentang sholawat itu sudah tidak ada, kotoan terputus. Ya karena adunya mazuratul akhirah. Jadi kita tetap menanamnya itu adalah di dunia dan akhirat nanti memainkan. Terus kenapa kok masih tetap baca sholawat, tetap ibadah, tetap sholat dan sebagainya? Itu faedahnya di tana'um, yaitu merasakan kenikmatan amal-amal yang kita lakukan pada saat kita di dunia. Jadi ingkoto amalu illa min talatin. Yang tidak terputus pahalanya itu adalah ada 3. Yang pertama sodakotin jariyatin, yaitu adalah sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu sodakoh yang mengalir, dan ini adalah sodakoh yang manfaatnya itu tetap dirasakan, tetap bisa dimanfaatkan sehingga pahalanya bisa dirasakan bagi orang bersedekah. Seperti sampai membantu membangun masjid, musola, pondok pesantren, madrasah, maka selama sedekah yang kita berikan terus kemudian masih dipakai untuk mengaji, dipakai untuk sujud, dipakai untuk sholat dan sebagainya, maka pahala itu akan tetap mengalir. Itu sedekah jariyah. Terus kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang juga yang kedua, ini bukan hanya urutan itu bermakna tingkatan. Jadi tingkatan pertama itu sedekah jariyah. Jadi level pertama ini. Kemudian pada level yang kedua. Level kedua itu semakin naik level semakin sulit apa semakin mudah? Semakin sulit. Level yang kedua itu au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya. Jadi ilmu yang disampaikan oleh para asatidz, para guru, para ulama kita. Maka selama ilmu itu dipakai, digunakan untuk beribadah, maka yang menyampaikan ilmu itu tetap mendapat bagian, bahkan juga tidak kalah besar dengan orang yang melakukan. Jadi bayangkan kalau seorang ustadz, kemudian seorang kiai, dia punya murid ribuan, terus kemudian muridnya punya murid lagi, menyampaikan ilmunya terus menerus, terus kemudian diamalkan oleh masyarakat sekitar, itu betapa besarnya pahala yang diterima. Itu sudah mendapatkan passive income gitu, nggak usah bekerja, tapi kemudian asetnya itu sudah bekerja sendiri. Itu karena ilmu yang disampaikan. Karena itu kita harus menghargai pada alim ulama, di mana beliau semua ini adalah para donasi ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik, menjadi kita mendekat kepada Allah dan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan laulal ulama an-nasu kal bahim. Andaikan tidak ada ulama, maka sudah dipastikan manusia itu akan seperti hewan. Bukan hanya itu, akan lebih parah lagi. Cara bahasa dulu tuh, kalau kambing dilepas itu paling pol ya makan rumput tetangga, tanaman tetangga kan begitu ya. Tapi kalau sudah manusia yang lepas kontrol, ini bukan hanya rumput dimakan, aspal pun dimakan. Ngerti makan aspal? Ya, ini ada proyek, terus kemudian dananya dikurangi dan sebagainya, itu makan aspal dan makan beton dan sebagainya. Itu bahasa gurunya seperti itu. Itu kenapa ya? Karena ilmunya, karena tidak punya ilmu. Tapi ingat bahwa ilmu itu adalah juga ada berbagai kategori. Ada hadis mengatakan, "Mayazdad ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa hudan." Barang siapa orang bertambah ilmunya tetapi hidayahnya tidak bertambah, maka kepada Allah tidak ada lagi kecuali semakin jauh. Maka ilmu itu juga harus diikuti dengan amal. Terus kemudian ilmu itu harus yang barokah, ilmu itu yang manfaat. Salah satu ilmu manfaat itu ya otomatis kita harus
menghormati kepada para ulama, orang-orang yang telah berjasa memberikan ilmu kepada kita. Itu sudah tidak bisa ditawar. Ya, termasuk kita juga harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Itu level yang kedua. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Ini justru level yang paling atas, yaitu putra yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Ini merupakan aset yang lebih utama. Kenapa ini kok jadikan level yang ketiga? Kita melihat proses. Kalau sampan sodakoh itu level pertama, yang penting sampan punya uang halal, dapat kerja, kemudian disodakohkan, selesai. Prosesnya mudah, tidak begitu sulit. Tetapi kalau sampan mau invest yang kedua, au ilmin yuntafa'u, ingin mendermakan ilmu kepada masyarakat, kepada para santri, pada siswa, ya prosesnya kan masih lama ya, kudu ngaji di sini. Ngajinya juga harus riyadhah untuk kemanfaatan, untuk barokahnya ilmu. Terus kemudian juga harus ya taat pada guru, hikmah pada guru. Terus kemudian itu prosesnya panjang. Sehingga kalau dapat nanti menjadi level yang kedua. Level yang ketiga itu awaladin sholih. Ini lebih sulit lagi. Mencetak anak soleh itu lebih sulit. Jadi mulai pertama ya kalau mau punya anak otomatis kan harus menikah dulu. Itu untuk memilih calon pasangan kita juga harus dilihat. Cowok-cowok itu dilihat mutunya. Ya kalau bahasa kita itu ya agamanya kan gitu ya. Terus kemudian nasabnya, dan sebagainya. Itu harus dilihat semua. Terus kemudian kita harus mendidiknya. Di hadis dikatakan Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari kandungan ibu sampai dari pangkuan ibu sampai liang lahat. Bahkan bukan hanya itu, ada seorang fasih mengatakan itu pendidikan itu tidak dimulai bukan hanya dari kandungan ibu, tetapi ketika suami istri berhubungan itu sudah dimulai pendidikan. Jadi kalau mereka dalam tata berhubungan itu menggunakan syariat, menggunakan adab, menggunakan akhlak, maka anaknya juga akan menjadi anak yang berakhlak. Apabila tidak, bahasa kita itu bansroban, ya itu akan mencerminkan ya, seperti yang dilakukan. Itu pertama. Terus kemudian menjadikan anak yang soleh itu juga ya banyak rintangannya, banyak cara. Terlebih itu zaman sekarang, di mana pergaulan demikian bebasnya, arus informasi semakin deras. Jadi ada mengatakan sekarang itu masuk dalam jahiliyah modern. Kalau dulu zamannya Nabi itu jahiliyah ya jahiliyah pada zaman itu. Kenapa? Kalau zaman dulu, zaman babah kita, orang bodoh itu karena tidak mendapatkan informasi, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan transfer ilmu. Jadi mereka itu bodoh. Kalau sekarang tidak, orang itu bodoh itu karena terlalu banjirnya informasi. Itu juga menyebabkan kebodohan. Karena saking banyaknya pemikiran itu masuk, informasi ini masuk semua, hanya kita malah kesulitan. Ini jenis yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Itu semakin tidak jelas. Itu kebodohan era milenial itu seperti itu. Maka tidak ada jalan lain bagi kita itu harus mendekat pada ulama, juga pada habaib yang beliau itu sangat gigih mendampingi dan membarengi ya, ngayomi dengan kita semua. Itu harus kita hormati dan ini harus kita jadikan gondelan, jadi pegang, supaya kita itu tidak, kalau sekarang bukan terjerumus bahasanya, tidak terbawa arus, gerendeng arus, karena arusnya itu semakin deras ya, arus informasi itu sekarang. Jadi masalah agama mana harus bisa membedakan mana dakwah, juga mana yang sifatnya provokatif dan sebagainya. Sekarang itu harus arif dalam menyikapi. Caranya bagaimana? Yang mendekatlah kepada ulama, pada ulama yang berakhlak, terus kemudian pada ulama yang mempunyai keilmuan yang
luas juga yang mendalam. Nah, ini adalah gambaran yang ada pada masa sekarang. Ya, kita hanya satu berharap mudah kita selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan, selalu istiqomah dalam ibadah, dan kita berharap mudah kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kita berada di surga bersama beliau. Amin Allah. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.